tips dan trik untuk terlepas pelan-pelan. Iya. Begitu ya. Ada satu nona yang mabok terus menyanyi lagu apa ya? Tentang mantan apa begitu. Iya, jadi sadar dulu bahwa memang yang hilang tuh dan dia akan kembali, jadi sudah hilang. Oh, beta ini juga ganteng misalnya. Semua yang ada di situ dan lu rawat semua yang ada di situ. Beta bilang bahwa trauma itu yang bisa kesembuh ketong. Cubeline Podcast. Show. Cubeline Podcast. Show. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam Kakak Eno. Salam. Apa Sehat kabar? Bapak? Ya, sehat. Puji Tuhan, sehat Eno. Beta juga tadi Bapak tanya. Iya. Iya, puji Tuhan sehat. Ini sibuk apa nih Bapak akhir-akhir ini? Biasalah, kita sibuk-sibuk urus pelayanan saya Kakak Eno. Tapi kemarin beta lihat postingan tuh Bapak ada jalan-jalan di Batam kalau tidak salah ya. Balikpapan. Oh, Balikpapan, Ya. Balikpapan. Kebetulan dari semua ketua klasis di Kupang Barat, di Sinode ini beta yang diminta untuk ikut dalam persidangan PGI. PGI itu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi itu diikuti oleh sekitar 90-an sinode di Indonesia. Jadi dari klasis Kupang Barat Iya. saya. Keren. Jadi ini ketong duduk nih, ketong ngomong tentang apa nih kakek lain hari? Ya, Pembahasan. Bapak bagi-bagi cerita sekira-kira di sana kehidupan di sana karmana yang Bapak lihat, khususnya ke orang muda begitu. Oke. Kalau di sana, ini khusus untuk Balikpapan. Oh, iya. Balikpapan itu memang dia wilayahnya banyak perusahaan-perusahaan minyak di sana. Jadi anak-anak muda di sana tuh rata-rata mereka sudah kerja di perusahaan-perusahaan. Oh, gitu. Jadi waktu untuk mereka bermain atau nganggur itu sepanjang kami di sana ketika jalan-jalan tidak ada. Kalau bertemu dengan mereka tuh paling malam ya, di acara di tempat-tempat hiburan, di kafe-kafe. Kalau mereka pulang dari kerja, Tempat kerja. ya rata-rata sudah mapan semua. Jadi lebih ramai kehidupan malam begitu. Iya, lebih ramai malam. Kafe di mana-mana hampir sekitar 1-2 kilo tuh sudah ada kafe, Om Eno. Betul. Dan mereka memang betul-betul seimbang ya kalau ketemu bisa lihat di sana tuh kerja, habis itu mereka Duduk-duduk istirahat, santai. senang-senang pulang dengan keluarga, begitu. Paling banyak perusahaan. Ketemu juga sempat di IKN, IKN. ya, ibu kota Oke. Nusantara. Oh, Waktu dibangun tuh ada di titik nol di sana di Kalimantan Timur. Sana memang pembangunan belum banyak, tapi mereka sedang membangun sekarang di sana. Pergumulan di sana soal lingkungan hidup dengan masyarakat yang masyarakat adat iya. Dayak di sana, yang tentu nanti mereka akan bergeser soal pembangunan besar di sana, toh. Jadi gereja-gereja di Indonesia hadir di sana untuk menyatakan dukungan terhadap pembangunan IKN, Hmm. tetap dilaksanakan, kita doakan, tapi juga kita memberikan pertimbangan, kita memberikan semacam himbauan untuk negara juga memperhatikan masyarakat adat yang di sekitar situ. Tapi yang kayak tadi Bapak bilang lebih ramai di sana kehidupan malam. Iya. Berarti malam. Bapak sempat jalan malam-malam. Iya, sempat jalan malam-malam juga. Ketemu ke sana yang mabak-mabak di pinggir jalan. Oh, begitu, tidak di ada. Kupang, begitu. Tidak ada. Karena mereka itu besok kerja. Jadi malam tuh mungkin kalau di kafe Hanya sekedar duduk-duduk, ya, cerita, minum kopi. ngopi-ngopi saja di sana. Sana ada sopi. Sana ada duduk di pinggir jalan tuh. Omong minum. sopi ini tadi beta sambil tunggu-tunggu beta ada baca buka-buka scroll TikTok. Ada satu video nih yang lucu. Tadi beta sempat kasih tunjuk di KAI. Oh ya, begitu ya. Ada satu nona yang mabok terus menyanyi lagu apa ya? Tentang mantan apa begitu. Ternyata yang like nih banyak. Oh ya. Terus beta lihat yang komen juga banyak, tapi penasaran buka. Ini kira-kira karena biasanya kalau apalagi mama Kupang yang buka TikTok ini hari dia komen tuh pasti akan jahat. Beta buka nih ternyata di komen nih 80% tuh pujian. Ada yang bilang gini, mabok itu adalah cara terbaik untuk melupakan. Ada yang bilang
saat realita kehidupan bikin lu terlalu susah, coba untuk mabok. Oh ya, ya. Jadi saya pikir ini sudah jadi satu gaya untuk orang muda. Ya. Nah, beta tanya ini dosa ke sonde, ini baik ke sonde nih bapak. Ini baik ke sonde. Ya, ini kalau ditanya soal ini kita harus hati-hati jawab ya. Tapi kalau omong soal pendapat secara pribadi, memang kalau ketong lihat secara kekristenan ya, kekristenan kalau ketong bicara soal alkohol, memang firman Tuhan, Alkitab tidak jelas menulis tentang itu boleh atau tidak. Hanya beberapa bagian saya bilang janganlah menjadi yang jago mencampur minuman-minuman begitu. Oh, Jangan jadi jago. Jadi beta pernah juga punya pengalaman begini kakek. Waktu di jemaat itu kita jalan dengan motor, beta jalan dengan motor bertemu anak-anak lagi duduk minum. Nah, itu Beta lihat ada bahaya. beta pun pemuda di situ satu. Jadi mungkin karena perasaan beta berhenti dan karena sudah lihat dong ada dalam keadaan minum begitu, jadi dia bilang, "Bapak, gitu. Ini kira-kira kau begini nih salah kok benar." Ya, dan beta akan terjebak dijawab salah atau benar. Karena kalau bilang salah berarti woi dong semua salah dong bisa marah beta. Kalau Apalagi bilang dalam benar, kondisi mabok. oh iya. Kalau bilang benar kau dong minum sampai 2 hari di situ. Kalau yang benar sudah salah. Dia hanya bilang begini, kakak, sama kayak orang berjalan atau berlari, satu saat dia akan berhenti karena capek. Dia berharap satu saat kalau sudah capek, nah berhenti. Begitu. Tapi ini kayak jadi satu kegiatan yang asik begitu. Kalau masalah mabok, masalah mabok. Kau Karman, kayak pernah coba kok? Ya kakak, beta tertarik justru ke seperti cerita tadi bahwa mabok menjadi sebuah pelarian. Iya. Ketika ada masalah misalnya, ada putus dengan mantan atau ada masalah apa, ini beta kira kau perlu ngomong soal ini. Soal di saat misalnya dia mengalami masalah, dia putus dengan dia punyong atau dia punona bisa gitu ya. Mungkin karena masalah belis terlalu mahal. Atau mungkin karena orang tua sudah setuju. Orang tua sudah setuju, iya bisa juga. Ya, begitu orang tua. Jadi karena orang masih saling mencintai tapi terpaksa harus putus. Dan ini yang soal biasa di sini. Pelariannya ya harus minum. Bagaimana dia melepaskan, ya orang bilang kemana? Lepas pelan-pelan. Nyata lepas pelan-pelan. Betul, lepas pelan-pelan. Nah, ya ini menarik. Begini, kalau memang Kakek Eno tertarik untuk kita ngomong itu, beta mulai dengan rasa kehilangan. Rasa kehilangan. Ya. Jadi kehilangan itu entah terhadap sesuatu atau seseorang, misalnya kehilangan pergi untuk selamanya atau mungkin karena berpisah oleh yang tadi kata ngomong belis mahal atau apa. Jadi kehilangan itu sebenarnya satu kenyataan, kakek. Satu kenyataan yang dirasakan oleh seseorang terhadap sesuatu dengan pernyataan bahwa dengan realita bahwa dia sonde pernah akan ada lagi. Jadi ada satu ruang kosong dalam diri, ya, yang dalam diri, kekosongan yang dalam diri itu, yang memang yang semula diisi oleh kebersamaan atau oleh pengalaman, tiba-tiba hilang. Dan dia hadapi kenyataan bahwa ini akan ada lagi. Nah, jadi hilang orangnya, kenangannya tinggal, itu yang masalah. Nah, itu dia. Nah, beda respon tuh. Ada orang yang memang bilang begini, sudahlah, beta cari baru sudah gitu kan. Kok perempuan banyak gitu. Dunia tak selebar wajah perempuan gitu. Berpikir tak selebar wajah. Dia bisa cari lagi ya. Jadi, tapi ada orang yang dia punya respon ya, dia pikir, beta nih berpikir tentang dengan dia terus masa depan. Jadi ketika sonde dan dia lah kehilangan ya, betul-betul kehilangan. Dia sampai putus harapan. Dia sampai tenggelam betul-betul sampai dia menenggelamkan diri di jembatan Lili Baju bisa. Iya tuh banyak kasus begitu kan. Kan banyak putus cinta gara-gara itu. Solusinya adalah jembatan Lili. Iya, solusinya. Jadi beda respon. Ada yang kuat, oke, dia bertahan. Tapi Kakek Eno, beta mau kasih tahu kalau misalnya
dalam rasa kehilangan tuh entah duka atau apa tuh dia paling lama sekitar 1-2 tahun. Sampai Ya, selama itu ya 1 sampai 2 tahun. trauma rasa kehilangan itu bisa 1-2 tahun, paling lama 2 tahun lah. Bahkan ada yang bisa selamanya. Tapi kalau itu sulayan, itu sulayan, itu gagal move on. Tapi kalau misalnya kehilangan itu betul-betul 1-2 tahun dan itu menghancurkan banyak orang. Ada orang yang menyerah, berhenti, sesuatu mau berhubungan lagi, memilih untuk Sendiri. sendiri. Ada orang yang bilang, Trauma beta pacaran begitu. cari baru tapi butuh waktu, begitu. Ya, kan ada yang bilang, ah, beta harus cari baru nih, begitu. Jangan biarkan ini menghalangi pintu. Jadi biar sudah beta lupakan. Seperti itu. Itu kenyataan ketika kehilangan. Begitu Kak Kiano. Ya, jadi, Tapi ada yang tenggelam dalam masalah. Itu ya repot. ya. Mungkin mau tahu bagaimana cara? Cara untuk terlepas dari Ya. kenangan. Beta bisa kasih tahu. Dem tips and trigger mana? Tapi memang ini bukan pengalaman pribadi sih. Beta jarang merasa kehilangan begitu. Wis. Beta sering menghilangkan. Tolong bagian ini jangkat ya. Tapi jadi beta punya beberapa tips misalnya. Kalau bagaimana cara kotong melepas ya? Melepas. Yang pertama dibutuhkan kesadaran. Kesadaran akan Kesadaran itu penting. Jadi kesadaran akan kenyataan. Jadi kotong sadar bahwa dulu. life must go on. Iya, jadi sadar dulu bahwa memang yang hilang tuh dan dia akan kembali, ya dia sudah hilang. Ini kenyataannya begitu. Dan kehidupan masih terus Iya. berjalan gitu. Karena banyak orang sudah sadar waktu sudah hilang, tapi dia masih menghayal ada terus, begitu. Sampai sudah bisa ada ganti, begitu. Jadi bagi orang-orang yang merasa kehilangan, yang supaya dia bisa pulih, ya, memang ini bukan pulih tips dari- yang satu-satunya. Tapi beta mau bilang bahwa yang pertama tuh dia harus memiliki kesadaran. Dia harus sadar ini realita, ini kenyataan bahwa ada ruang kosong, ya, ada duka dalam tanda petik. Itu. Setelah dia sadar, ya, kayak, Yang kedua, nah ini yang kedua. Jadi setelah dia sadar akan kenyataan bahwa dia itu merasa kehilangan, ada kehilangan dalam dirinya. artinya tahu diri lah. Iya, setelah dia sadar diri, dia harus belajar untuk mencintai dia pun diri. Setelah sadar mencintai diri. Iya, itu dua. Penghargaan terhadap dia pun diri itu penting. Kan kau tuh bayangkan misalnya, ada orang yang terpisah karena dia pun pacar main dua misalnya. Dia boleh dua-dua, ada enak di sana, baru lu boleh setengah mati di sini. Weh, itu Yang ada. berharap setengah mati Iya. terakhir dia jadi mama. Dia pakai ada tidur. senang. Oh, itu kelagam. Jadi ya beta kira begitu kakeknya. Jadi dia harus belajar menghargai dia pun diri. Ya, setelah dia sadar dia harus menghargai bahwa dia juga berharga. Sadar diri dan mencintai diri. Iya, dalam tanda petik sedikit egois lah, begitu. Sedikit egois untuk peduli terhadap ketemu pun diri dulu. Iya. Iya. Supaya jangan menuju ke jembatan lilin. Iya. Jangan cari Iya. minuman. Orang Ya, yang seperti itu yang mengakhiri memutuskan untuk mengakhiri dia iya, punya mengakhiri depo itu segala macam yang ada di situ tuh kakek itu beta pikir dia sudah sayang dia pun diri. Nah ini yang ketiga nih ada. Yang ketiga, Kalau dia sudah sadar, dia sudah menyayangi dia pun diri, dia akan melihat bahwa ternyata Tuhan kasih dia potensi, Tuhan kasih dia karunia, Tuhan kasih dia talenta yang berbeda dengan orang lain. Jadi dengan kotong menyadari, kotong melihat kotong pun diri, kakeknya, kotong jadi sadar akan potensi-potensi yang ada dalam kotong pun diri. Oh, beta nih juga ganteng misalnya, beta nih juga Tuhan ciptakan ya baik begitu dan lain-lain. Ya, jadi kotong menyadari kotong pun potensi-potensi dalam diri, bahwa meskipun kotong kehilangan, ya, tapi sudah semua, ya Tuhan masih kasih sisa ini yang ada, begitu. Ya, itu dia sama seperti cerita begini, kakek Jamar, beta agak banyak sedikit sama bapak. sana apa? Ada cerita sama bapak. Jadi sama kayak begini.
ada tuan kebun, dia punya kebun bunga yang bermacam-macam, banyak sekali. Lalu di tengah kebun itu ada satu bunga yang dia paling sayang. Itu bunga dia kasih nama My Love. Jadi waktu dia mau berangkat di luar kota sekitar 2-3 bulan, dia kasih tahu dia penjaga ini. Semua yang di dalam ini lu urus, tapi ingat lu urus yang di tengah tuh lu kasih perhatian, karena itu bunga be paling sayang, itu bunga My Love itu. Beta paling sayang. Beta paling sayang. Jadi dia jalan. Nah ini tukang kebun ini setiap hari urus dari perhatikan yang di tengah karena ini bunga kesayangan. Gitu kan. Lalu satu ketika dia datang pagi-pagi dia lihat itu bunga sudah ada lagi. Bunga sudah hilang. Hilang. Dia stres. Dia bilang ini bunga yang tuan paling sayang. Dia bisa hilang. Jadi karena dia stres, dia sudah mau buat apa-apa lah. Dia sudah mau buat apa-apa lah. Sehingga satu isi kebun tuh sulayu semua. Sulayu semua karena son urus lah. Son urus lah nah. Dia hanya duduk ke perhatikan ini tempat yang kosong nih, dia bilang, "Weh, Tuhan datang nih karena makna." Jadi yang lain-lain di situ tuh sulayu, sedikit lagi mati semua. Ya. Kaget dia duduk stres, dia Tuhan datang. Dia langsung minta maaf. Bilang, "Tuhan, aduh, Tuhan kebun dia minta maaf karena dia gagal. Dia gagal." Dia putus asa, hilang harapan, dia bilang mau hukum suka, satu-satunya yang paling kesayangan dia tuan bunga itu dia bisa jaga dengan baik. Lalu dia tuan pegang dia angkat, baru dia bilang begini, kenapa lu menyesali yang hilang itu? Lalu lu sana bersyukur tentang semua yang ada di situ dan lu rawat semua yang ada di situ. Lu tahu pesan itu bunga tuh beta bawa, taruh di beta rumah, di beta kamar. Untuk menjadi tempat kesayangan beta di situ, supaya setiap hari beta lihat dia sampai perlu datang di kebun. Sekarang lu bangun, lu urus semua yang lain-lain di sekitar situ sudah. Ya sedikit sama maknanya kakek cerita ini, bahwa kadang-kadang karena kau merasa kehilangan, kau sudah mau lepas, kau putus asa, jadi kau sudah bersyukur dengan yang apa yang ada. Banyak hal yang kau masih bisa urus. Ada sekolah, ada kerja, ada kuliah, ada bisnis, ada banyak hal, ada keluarga, ada banyak-banyak teman-teman yang masih mencintai kotong, yang menghargai kotong pun keberadaan, daripada kotong merasa kehilangan terhadap satu hal itu, ya. Kemudian kotong terlarut dalam itu dan sudahlah gitu. melupakan semua yang indah yang ada di kotong samping. Iya. Dan yang terakhir itu penting. Setelah kotong menyadari kotong potensi, bagi beta, ya kotong bangun sudah, bangkit sudah dengan kekuatan yang ada. Kotong sudah tahu, kotong harus mulai dari mana? Dari potensi-potensi diri. Belajar dari kegagalan itu misalnya. Jadi, dia lepas beta karena mungkin beta kurang ini, kurang itu, kurang duit misalnya. Ya usaha kerja begitu kan. Jangan mengharap dengan kosong terus. Nanti dongkas tinggal terus. Ya mungkin begitu. Kalau kotong ngomong tentang kehilangan sih, atau bagaimana proses untuk kotong bisa melepas. Tapi sekali lagi yang beta tahu itu kalau bicara soal trauma kehilangan, yang bisa kasih sembuh hanya kotong pun diri. Hanya diri sendiri yang bisa menyembuhkan. Beta punya banyak sekali pengalaman misalnya di kedukaan. Orang-orang yang merasa kehilangan dari saudara-saudara, dari bapak, mama, kakak, adik, itu lu mau nasihat apapun dong sana akan dengar. Dong hanya iya sih, jangan menangis nanti tidak sonde. Karena dong trauma terhadap kehilangan, dong paling rasa. Jadi yang bisa kasih sembuh adalah dong pun diri. Gitu. Dengan bersyukur dengan apa yang Tuhan masih kasih. Berdamai dengan diri sendiri. Iya, itu penting. Kemudian ikut tips yang tadi. Iya. Supaya bisa terlepas pelan-pelan. Ya bisa begitu. Kadang-kadang kotong sudah menyadari kotong punya kemampuan bahwa sebenarnya kotong bisa buat banyak, bisa buat lebih, bahkan kotong bisa keluar dari banyak hal, tergantung kotong saat kotong mau kusonde begitu. Yes. Mau semangat kusonde, mau bangun untuk jalan atau mau duduk di tempat untuk menikmati ini kegagalan. Betul, untuk lepas hal yang lama. Jadi sebenarnya beta berpikir soal begini, kalau bicara soal kehilangan itu
eh, dia tidak akan benar-benar hilang karena Tuhan kasih kotong karunia memori ya, Memori untuk ingatan. mengingat. Kotong akan ingat terus kecuali in hari kotong merasa kehilangan, kotong putus atau kotong gagal dalam pekerjaan dan kotong celaka lupa ingatan, kotong sudah akan ingat itu. Tapi selama masih hidup, kotong akan ingat itu terus. Ya, jadi beta bilang bahwa trauma itu yang bisa kesembuh kotong. Jadi terus kotong memperbaharui. Jadi beta membayangkan sama kayak di komputer tuh kayak no. Jadi ada banyak file yang kotong taruh dalam satu folder. Iya. Nah, kotong pun tugas adalah masuk dalam folder itu, kasih bersih semua, Bersihkan. lalu keluar. Dia akan terus ada dalam satu folder. Tapi kalau kotong klik itu kosong. Nah, artinya itu rasa-rasa kehilangan, trauma-trauma terhadap kehilangan, terhadap hal-hal yang buruk terhadap kotong pun diri, biar dia ada sebagai sebuah ingatan untuk kotong. Tapi ketika klik tuh kosong, soalnya ada lah, baru, bersih gitu. Jadi tinggal Itu. isi yang baru. Biar dia tetap ada sebagai ingatan untuk kotong. Ya. Keren. Belum tuh, belum banyak ya. Belum. Ya, silakan. Belum habis tuh kok. Ya. Mungkin itu kalau beta. Tips dan trik untuk terlepas pelan-pelan Ya. dari kehidupan, dari kehilangan. Iya. Sebenarnya itu bisa juga untuk yang tadi kita omong-omong awal soal kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Iya. Sebenarnya bisa. Tentang bagaimana kamu terlepas dari dosa kan. Iya. Ini bukan hal yang instan yang ya ini hari beta mau bertobat dan besok sudah ya. Iya. Besok bangun pagi dan tiba-tiba beta sudah melakukan dosa lah. Itu kan sudah mungkin toh. Sudah Seinstan-instannya mie juga tuh masih harus masak. Toh. Iya, jadi untuk keluar dari dosa ini juga setengah mati. Apalagi masih terikat dengan kayak Bapak bilang tadi zona yang bikin ketong nyaman. Iya. Akhirnya mau keluar dari itu juga setengah mati. Nah, itu harus lepas dia pelan-pelan juga. Iya. Sebenarnya mudah. Jadi kotong tinggal berpikir saja soal dia berguna kosong untuk kotong. Berguna ke Misalnya besok kotong kerja jam 7 nih. Oke lah, kotong bersenang-senang, misalnya kotong minum sampai jam 6, jam 5 mabuk tidur, lalu kemudian karena kotong pun minum senang-senang itu, kotong pekerjaan jadi terbengkalai. Manfaat ada kosong. Soalnya ada. manfaat. Iya, kan ada. Jadi sebenarnya untuk sadar akan perubahan itu kotong. Jadi kotong berdoa Tuhan memampukan kotong untuk bisa berubah. Tapi Tuhan tuh kayaknya gambar kotong rohani sedikit. Ya, ini karena demba pendeta aja. Masih seputar itu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sulit dimengerti. Misalnya, betul nih orang yang soalnya sabar gitu ya. Soalnya sabar. Tuhan ini hari dia suka tinggal beta, besok pokoknya dia mau harus ada yang ganti. Kalau bisa 2. Candi. Jadi dia bilang, soalnya sabar. Nah, kau berdoa kepada Tuhan minta kesabaran. Minta kesabaran. Iya. Jangan minta yang baru dalam Iya. kesabaran dalam. Tuhan bukan sama ke jin ATM. atau peri yang pegang tongkat bilang, ting, jadilah orang sabar. Tuhan bisa begitu. Tuhan itu ketika kau minta kesabaran, maka dia akan memberikan banyak hal, misalnya, yang membuat kau, yang melatih kau untuk jadi orang sabar. Belajar untuk sabar. Iya. Jadi akan ada banyak masalah yang membuat kau jadi orang sabar. Akan banyak ujian yang Tuhan izinkan terjadi supaya kau jadi orang sabar. Begitu. Jadi intinya dari semua itu ada satu hal yang Tuhan mau kau bikin. Iya. Kau harus selalu ini proses supaya kau belajar. Jadi orang sabar nih gini, bukan langsung. Dari tadi Bang Kak Eno tambah pintar. Dia pikir as ini su. Jadi, sekarang penatua ya. Bagus. Jadi begitu. Itu masih menyangkut dengan bagaimana kotong melepas ya, merubah. Sebenarnya itu. Jadi kotong jangan harapkan hal yang instan terhadap sebuah perubahan. Perubahan itu sebuah proses kakek. Dia bukan instan, jadi dia proses. Jadi kotong percaya terhadap Tuhan bentuk kotong. Jadi misalnya kotong berdoa Tuhan, jadikan beta orang yang jujur dalam pekerjaan.
Nanti kotong akan ada di seputar godaan-godaan untuk tidak jujur. Mau latih kotong bisa Iya, bertahan untuk jujur iya, atau son ya gitu. betul. Dia ada seperti sebuah cerita begini kayak gitu. Satu ketika ada seorang ibu, dia kan punya banyak sekali masalah. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ekonomi, anak-anak. Dia berdoa kepada Tuhan untuk kasih dia kekuatan. Atau kalau bisa Tuhan lalui ini semua hal-hal yang merupakan beban dalam dia hidup. Karena dia berdoa, dia tidak menemukan jawaban, dia berdoa sampai dia capek, dia tertidur. Setelah dia tertidur, dia mimpi, dia sedang berjalan di satu jalan yang lurus, tapi di tengah jalan itu ada batu besar. Jadi seperti ada perintah bilang dorong itu batu. Jadi dia dorong karena batu ini terlalu besar, dia dorong, dia capek, dia berhenti, dia beribut, dia mengeluh. Mana bisa, ini mustahil. Seperti suara itu bilang dorong terus. Dia dorong, suara bilang dorong. Dia bilang mana bisa. Tapi dia terus mendorong. Sampai terakhir dia berhadapan, dia bilang mana bisa. Langsung ini suara bilang gini, iya, memang bukan untuk itu batu dia bergeser. Tapi coba lu lihat lu tangan semakin kuat. Ya, karena lu latih lu sendiri untuk itu. Jadi dia angkat dia tangan mulai body baurat. Sama kibar SG. Ya, kadang semua persoalan terjadi untuk ketong tambah kuat. Jadi fokusnya bukan pada itu soal, tapi pada ketong pun diri lagi. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya ketika katong terlalu terlena dalam katong punya zona nyaman, katong tahu bahwa katong ini punya potensi. Oh iya. Potensi untuk keluar dari masalah. Iya, apalagi orang muda yang masa depannya masih panjang. Kalau orang muda sudah kecewa, putus asa, sudah bisa terlepas dari semua hal dan sampai hilang harapan, dia hidup hidup itu. Iya toh? Iya. Ya, dia hidup tapi dia tidak hidup kalau dia tidak punya harapan. Ya. Beta pernah nih di Badat, setelah habis ibadat ada yang tanya, ini orang muda nih apa yang bikin dia sonde berkembang dalam dia punya diri. Oh ya, Terus ya. beta berpikir bahwa itu tadi zona nyaman, Bapak. Karena ketika katong nyaman dalam satu zona, katong Yeah. mau keluar dari itu, maka katong sendiri akan tahu seberapa besar katong punya potensi dalam Iya. katong Betul. punya diri. Dan kadang potensi, katong butuh orang lain untuk melihat katong punya potensi. Jadi ada potensi diri yang katong sendiri sudah menyadari. Jadi kadang kalau kawan datang kasih tahu bilang lu bisa buat ini, lu bisa ini, ikut sah. Kecuali dia datang bilang lu son bisa, ngajak ikut yang itu. Nah, kadang kawan juga cobaan. Ada kok yang di sini-sini. Ada tapi son masih betul. Jadi begitu kan. Menurut beta kadang orang lain. Jadi kalau kotong ngomong seperti itu juga ya circle kita harus kita lihat pergaulan juga ya. Pergaulan. Ya. Pergaulan yang sehat, apa ya? Pergaulan yang buruk merusak Merusak. tingkah laku yang baik. Yang baik jadi tambah baik begitu kan kalau dalam teman pergaulan. Nah, ini juga dalam hal proses-proses ini kayak kotong mau melepas begitu harus hati-hati cari teman curhat. Oh iya. Kalau teman yang dia memotivasi kotong bilang aduh kasihan lu memang lu begitu son pantas lu son akan dapat jodoh misalnya. Nah, itu bahaya. Tapi kalau kotong cari teman yang kotong bawa omong lalu dia bilang gini sudahlah. Ada lain coba lu usaha pasti ada lah begitu. Pasti Tuhan sediakan untuk lah hal-hal begitu yang kotong harus ikut. Betul Kak Keno. Karena menurut beta hidup ini dia sama seperti algoritma. Tahu algoritma. Jadi dia akan menarik semua hal yang kotong pikirkan, yang kotong katakan, yang kotong inginkan. Misalnya kotong pikir, kotong katakan, kotong buat, kotong ingin hal-hal yang baik, maka semua hal yang baik itu akan datang. Kalau kotong hanya pikir yang jelek, yang jahat, gagal, yang jahat, yang buruk, maka semua yang jahat, yang gagal, yang buruk, yang menghancurkan itu yang datang. Sehingga jangan heran banyak orang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah
merasa bahwa dia gagal dalam hidup. Karena apa? Dia dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Gitu. Ini untuk orang muda sih pesan. Jadi mari berpikir yang ya menurut beta positif lah, yang baik begitu, supaya semua hal yang baik datang pada kita. Oke. Itu hukum tarik menarik gitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ini Ya. malam ini dapat petuah banyak. Nih, ketemu bercerita saya tapi petuah Ya. sebanyak. Nih. Ya, terima kasih. Kayaknya pulang bisa susun khotbah. Memang Iya. kalau kita ngomong tentang hidup, tentang anak muda, sana habis-habis. Jadi kalau memang kakek Eno sana bosan dan beta, Iya, maksudnya rencana berarti berikut ini masih bisa minta Bapak lah. oh bisa, Datang ke cerita-cerita di sini. bisa. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ini bermanfaat sekali. Ya. Khususnya untuk yang galau, Ya. yang ada dengar, yang ada nonton ini video Ya. ini pasti langsung terobati. Ya, jadi kuncinya adalah diri sendiri pertama. Ya, diri sendiri. Ya, diri sendiri. Sadar, kesadaran itu penting. Sadaran mencintai diri Mencintai sendiri, tahu diri, potensi dalam tahu diri. potensi. Ya. Tapi jangan lupa berdoa juga. Oh iya, itu Sertakan penting. Tuhan dalam Itu segala hal. melingkupi semua yang tadi itu. Karena Tuhan akan membantu, menolong kita untuk keluar dari setiap persoalan. Karena ada yang mustahil kan. Jadi harus dimulai dari diri sendiri juga, begitu. Asal isi doa Jang. Kuharap Tuhan cabut nyawa. Agar tak ada yang miliki dia. Oke, terima Ya. kasih Bapak Pendeta. Oke, terima Selamat kasih. malam. Ya, selamat Sampai malam. bertemu kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. baik. Salam, salam.